Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa di video learning untuk mata kuliah Teknik Isolasi dan Perbanyakan Agensi Hayati. Pada video learning kali ini, untuk pertemuan ke-11 kita akan membahas mengenai pengendalian hayati bagi hama tanaman bagian 2 yang akan fokus pada pembahasan mengenai mikrobia entomopatogen. Mari kita awali dengan definisi. Mikrobia entomopatogen didefinisikan sebagai mikrobia yang memiliki sifat patogen atau mampu menyebabkan penyakit pada serangga. Nah, oleh karena itu mikrobia ini dikenal dengan istilah entomopatogen. Ya, jadi itu adalah istilah di mana satu organisme dapat menginfeksi serangga atau entomo ya sehingga menyebabkan penyakit pada serangga tersebut. Nah, seperti yang dapat dilihat pada gambar ini, ya, ini adalah gambaran dari mikrobia entomopatogen, di mana mikrobia entomopatogen terbagi menjadi 4 klasifikasi atau 4 kelompok organisme, mulai dari bakteri, jamur, nematoda, dan virus. Dan kita akan bahas keempat kelompok mikrobia entomopatogen ini satu persatu dan melihat bagaimana mekanismenya dalam menyebabkan infeksi pada serangga hama. Mari kita perhatikan mekanisme dari masing-masing kelompok mikrobia entomopatogen. Pertama ada bakteri entomopatogen. Nah, biasanya bakteri yang bersifat entomopatogen adalah bakteri penghasil spora, di mana serangga hama bisa terinfeksi oleh bakteri entomopatogen melalui sistem pencernaan. Artinya serangga hama itu harus memakan tanaman yang sudah diberi aplikasi bakteri entomopatogen untuk kemudian bakteri tersebut dapat menyebabkan penyakit pada hama. Ya, jadi harus masuk ke dalam sistem pencernaan si hama dulu untuk bisa menyebabkan kematian pada hama tersebut. Kelompok berikutnya adalah dari golongan jamur entomopatogen, di mana jamur ini memiliki kemampuan untuk bisa menginfeksi serangga melalui kutikula atau lapisan terluar kulit serangga hama. Nah, setelah berhasil masuk ke dalam tubuh serangga hama, jamur ini akan memproduksi toksin dan toksin tersebut akan membantu jamur untuk bisa menyerap nutrisi dari tubuh serangga tersebut sampai akhirnya nanti serangganya menjadi mati. Kelompok ketiga ada nematoda entomopatogen ya. Berbeda dengan dua kelompok sebelumnya, bakteri dan jamur, nematoda entomopatogen memiliki mekanisme yang sedikit berbeda, di mana nematoda ini harus bersimbiosis dengan bakteri pencernaan untuk bisa menyebabkan kematian pada serangga hama. Jadi kalau hanya nematodanya saja tanpa bakteri pencernaan atau gut bakteria yang dimiliki oleh si nematoda ini diikut sertakan, maka nematoda ini tidak akan bisa menginfeksi serangga hama. Nah, kelompok yang terakhir ada virus entomopatogen. Nah, kalau kita menggunakan virus entomopatogen, biasanya inangnya spesifik. Artinya tidak semua serangga hama bisa kita kendalikan menggunakan virus ini. Ya. Nah, virus ini membunuh serangga hama melalui produksi protein toksin. Ya, di mana protein toksin ini selama berada di tubuh serangga hama akan diperbanyak terus oleh si virus. Nah, semakin banyak produksi toksinnya, maka semakin cepat nanti kematian dari si serangga hama itu sendiri. Nah, mari kita pelajari lebih dalam lagi mengenai mekanisme masing-masing kelompok mikrobia entomopatogen. Kita akan lihat studi kasus pada bakteri entomopatogen. Dalam hal ini yang paling banyak digunakan adalah Bacillus thuringiensis atau yang lebih familiar dengan singkatan BT. Nah, Bacillus thuringiensis adalah bakteri gram positif. Ya, seperti namanya, ya, bacillus maka berarti bentuk selnya adalah basil ataupun batang. Nah, bakteri ini adalah bakteri penghasil spora yang biasanya banyak ditemukan di tanah dan memang sering digunakan sebagai microbial insecticide atau insektisida mikrobia. Nah, kemampuan entomopatogen dari bakteri Bacillus thuringiensis itu dihasilkan dari
protein yang namanya CRY atau kristal protein atau sering juga disebut dengan delta endotoxin. Nah, protein ini dihasilkan pada saat si bakteri menghasilkan spora, di mana protein CRY ini atau CRY protein ini bersifat sangat letal atau mematikan jika masuk ke dalam pencernaan serangga. Kemampuan BT sebagai entomopatogen itu sudah banyak sekali dipelajari, ya. Jadi sudah banyak studi yang mempelajari mengenai efektivitas dari CRY protein atau kristal protein, ya. Dan ternyata ada sebuah studi yang memperlihatkan bahwa CRY protein yang dihasilkan oleh Bacillus thuringiensis antara satu strain dengan strain yang lain itu bermacam-macam ternyata. Jadi cukup bervariasi, ya, karena molekulnya juga memiliki struktur yang bervariasi satu dengan yang lain. Nah, karena variasi ini memungkinkan BT untuk bisa menjadi bakteri entomopatogen bagi berbagai ordo serangga. Artinya dia tidak hanya cocok untuk Lepidoptera, tapi kita bisa pakai untuk jenis serangga hama dari kelompok lainnya atau dari famili lainnya seperti Diptera, Coleoptera, dan yang lain-lain. Artinya tidak hanya spesifik untuk satu famili saja. Nah, mari kita lihat bagaimana sebenarnya mekanisme crytoksinnya BT itu bisa membunuh serangga hama. So, ketika serangga hama memakan daun tanaman yang sudah diberi aplikasi BT, ya, maka pada saat itu otomatis serangga hama ini sudah memakan crytoksin, ya. Tapi di sini crytoksinnya belum bekerja. Kenapa? Karena crytoksin untuk bisa bekerja itu harus dilarutkan terlebih dahulu. Nah, jadi serangga hama yang memakan daun tersebut kemudian akan melarutkan, ya, seperti kita ketika mencerna makanan akan dilarutkan. Nah, begitu sudah larut toksinnya, maka toksin itu kemudian aktif dan dia akan mencari sel pencernaan dari si serangga. Begitu toksin tersebut menemukan dan berikatan dengan sel pencernaan serangga, maka toksin tersebut akan menyebabkan kristalisasi, ya, atau menyebabkan pemadatan pada sistem pencernaan serangga sehingga kemudian serangga ini mengalami masalah dengan pencernaannya dan kemudian pada kondisi terparah sistem pencernaan ini bisa pecah dan kemudian akan menyebabkan serangga menjadi mati, ya. Jadi crytoksin ini makanya disebut kristal protein adalah karena kemampuannya untuk bisa mengkristalkan sistem pencernaan serangga dan mekanisme itulah yang kemudian menyebabkan serangga menjadi mati. Nah, faktor apa saja yang menentukan besar kecilnya spektrum serangga hama yang bisa diserang oleh BT? Pertama adalah karakteristik dari sistem pencernaan serangga. Ya, jadi karakteristik dari midgut ini yang kemudian juga membantu adanya variasi dari gen CRY atau protein CRY ini, ya, sehingga menyebabkan spektrum dari BT ini menjadi lebih luas lagi. Kemudian keberadaan titik penempelan protoksin atau crytoksin ini di dalam spesies serangga atau di dalam sistem pencernaan. Jadi seperti yang terlihat di sini teman-teman, kalau toksinnya atau CRY protein ini sudah aktif tapi nggak bisa menempel pada sel pencernaan serangga, maka dia nggak akan bisa bekerja juga, ya, karena memang dia hanya bisa bekerja ketika sudah berada di sini, ya, ketika sudah berada di sistem pencernaan. Nah, jadi keberadaan titik penempelan ini juga bisa berpengaruh terhadap efektivitas dari Bacillus thuringiensis sebagai bakteri entomopatogen. Nah, kita akan lihat secara realnya, ya, dari sebuah studi Torres Quintero et al. Di tahun 2015 mencoba menginfeksi Myzus persicae atau kutu buah persik, ya, dengan BT. Nah, jadi kalau kita lihat normal growth-nya itu seperti ini, ya, teman-teman, kira-kira. Nah, ternyata setelah dikasih BT, ya, strain GP528,
ternyata saat 24 jam masih oke, 24 jam pasca aplikasi, saat 48 jam mulai kelihatan aneh ya, sudah mulai kelihatan warnanya menjadi hijau lebih gelap, lebih tua gitu. Nah, kemudian masuk ke 60 jam dia sudah mulai mengalami masalah. Nah, ini artinya apa? Ini berarti pencernaannya sudah mulai terganggu dalam kondisi yang parah ya, sampai dia berubah menjadi browning. Jadi artinya sudah mulai terjadi pecahnya sel pencernaan dari si serangga ini. Dan kemudian di 80 jam serangga itu kemudian tidak bisa bertahan dan akhirnya mati. Nah, kita sekarang beranjak ke jamur entomopatogen. Ya, biasanya kalau kita bicara soal jamur entomopatogen, itu akan relate dengan dua jamur ini, Beveria bassiana dan Metarhizium sp. Nah, jadi Metarhizium sp itu sudah diketahui, sudah banyak dipelajari, dan ternyata memiliki kemampuan untuk bisa menjadi entomopatogen bagi 200 spesies hama, ya, dengan efek serangan di mana nanti hama itu akan mengeluarkan seperti apa ya, seperti struktur berwarna hijau tua, seperti batu, ya, membatu di bagian luar tubuh serangga hama. Dan yang menjadi partner dari Metarhizium ya, yang juga memiliki karakteristik seperti Metarhizium adalah Beveria bassiana. Nah, Beveria bassiana dilaporkan efektif untuk menekan atau mengendalikan 175 spesies hama. Ya, berbeda dengan Metarhizium, efek serangan dari Beveria umumnya tidak mengeluarkan struktur seperti batu, melainkan mengeluarkan struktur seperti kapas berwarna putih pada tubuh serangga hama. Nah, apa yang menjadi karakteristik utama dari kedua jamur ini, Metarhizium dan Beveria? Sifat insektisidalnya atau sifat entomopatogennya adalah racun kontak. Artinya, serangga hama yang mengalami kontak fisik dengan salah satu dari kedua jamur ini akan menjadi pintu masuk infeksi. Ya, jadi begitu kontak fisik maka si Metarhizium atau Beveria akan menempel dan dia akan mampu menginfeksi si hama tersebut. Kemudian kematian serangga inangnya relatif lambat. Karena apa? Karena kedua jamur ini membutuhkan waktu untuk bisa menyebabkan kematian pada serangga hama. Ya, karena dia butuh untuk bisa beradaptasi dengan jaringan dari serangga hama itu sendiri, sehingga memang tergolong lebih lambat kematian yang diakibatkan dari kedua jamur entomopatogen ini. Spektrum inangnya sangat luas, ya. Ini sudah terbukti dari banyaknya spesies hama yang telah dilaporkan, ya, mati karena berinteraksi dengan salah satu dari kedua jamur ini. Dan yang terakhir, karena ini adalah kelompok jamur, ya, maka efektivitas dari infeksinya pada serangga hama akan sangat terbantu jika kelembaban di kondisi sekitar itu tinggi, ya, karena seperti halnya jamur sangat menyenangi kelembaban, keberadaan kelembaban akan membantu efektivitas infeksi jamur entomopatogen ini. Mari kita lihat bagaimana mekanisme Beveria bassiana maupun Metarhizium sp dalam mengendalikan atau membunuh serangga hama. Nah, diawali dengan masuknya spora jamur ke dalam tubuh serangga melalui kutikula. Nah, setelah berhasil menempel pada kutikula, biasanya spora dari jamur ini akan berkecambah dan membentuk hifa. Nah, hifanya yang seperti ini kira-kira ya. Nah, hifa inilah yang akan kemudian berusaha masuk ke dalam tubuh serangga. Artinya berusaha melakukan penetrasi atau menembus ya, menembus pada jaringan kutikula sehingga kemudian mampu masuk ke area yang namanya hemolim atau darah serangga. Nah, ini sudah berada di dalam jaringan tubuh serangga hama. Nah, apa yang dilakukan kemudian? Begitu menjangkau hemolim, begitu hifa dari kedua jamur ini berhasil masuk ke area hemolim, maka jamur ini akan mulai mengambil nutrisi.
ya yang berada di hemolim. Nah, kemudian nutrisi ini akan dipakai buat apa? Akan dipakai untuk memperbanyak hifa. Ya, jadi dia akan memperluas berkembang hifanya semakin banyak. Nah, kemudian hifa itu akan menyebar ke seluruh organ internal dari serangga. Nah, kalau kemudian sudah seluruh organ internal itu sudah berhasil dikuasai oleh hifa, maka hifa jamur tersebut akan keluar menembus ke bagian luar kulit serangga yang kemudian akan kelihatan seperti tadi batu, seperti apa ya, struktur keras membatu berwarna hijau kecoklatan atau seperti kapas putih kalau pada Beveria bassiana. Nah, biasanya hifa jamur ini berhasil menembus keluar adalah ketika serangga hamanya sudah mati. Ketika serangga hamanya masih belum mati, biasanya hifa jamurnya jarang akan menembus ke area luar. Karena apa? Karena berarti di dalam tubuh serangga tersebut masih ada makanan. Jadi dia belum akan keluar ke bagian luar dari kulit serangga hama. Nah, kira-kira seperti ini ya prosesnya. Nah, ternyata kematian serangga hama pasca diinfeksi oleh jamur patogen itu bervariasi penyebabnya. Nah, pertama, ada kematian serangga karena tadi perkembangan miselia atau hifa. Jadi, ketika sudah sampai di hemolim, ya, sudah mendapatkan nutrisi dari hemolim, maka hifanya akan berkembang sangat luas, ya, akan berkembang tambah banyak, sehingga kemudian si hama itu mati karena nggak sanggup bertahan dengan pertumbuhan hifa dari si jamur tersebut. Nah, tapi ada juga serangga yang terinfeksi oleh kedua jamur ini, matinya bukan karena hifa si jamur, tapi karena toksin yang dihasilkan oleh jamur tersebut. Nah, ketika si jamur ini menghasilkan toksin, maka kemudian serangga hama ini bisa juga langsung mati, meskipun miselianya belum terlalu meluas. Nah, yang terakhir, kematian serangga bisa juga diakibatkan oleh adanya aktivitas penyerapan nutrisi secara masif ya yang dilakukan oleh kedua jamur tersebut. Nah, jadi kematian serangga yang diakibatkan oleh Beveria ataupun Metarhizium bisa karena berbagai hal ya. Tadi karena hifanya yang semakin luas atau karena toksin yang dihasilkan atau bisa jadi karena itu tadi penyerapan nutrisi yang sangat masif sehingga si serangga hama tidak mampu bertahan dengan keberadaan jamur entomopatogen yang memparasit tubuhnya. Kita akan lihat kelompok yang lain, yaitu nematoda entomopatogen, yakni dari ordo Steinernematidae dan Heterorhabditidae. Nah, nematoda ini adalah kelompok cacing sebenarnya, mirip seperti cacing gilik yang biasanya ada di tanah. Nah, nematoda dari kedua famili, bukan ordo, famili Steinernematidae dan Heterorhabditidae, itu memang sudah banyak dilaporkan sebagai nematoda entomopatogen yang paling efektif untuk menekan populasi serangga di atas permukaan tanah. Nah, jadi kalau serangganya ada di daun, itu kita nggak bisa pakai nematoda. Nematoda biasanya kita gunakan untuk serangga yang berada di permukaan tanah atau di dalam tanah. Nah, kemampuan nematoda untuk bisa menjadi entomopatogen itu dihasilkan karena adanya kerjasama atau simbiosis dengan bakteri dari famili Enterobacteriaceae. Nah, jadi bakteri ini adalah bakteri yang sebenarnya ada di sistem pencernaannya si nematoda. Nah, jadi nematoda butuh bantuan dari bakteri pencernaannya untuk bisa memparasit serangga hama. Kemudian, nah kalau kita lihat pada gambar ini, ya, kapan nematoda bersifat sebagai entomopatogen adalah ketika nematoda berada pada fase infektif juvenile atau fase juvenil ketiga. Ya, jadi sebelum dia masuk pada fase ini, fase infektif juvenile, maka dia tidak akan punya kemampuan untuk bisa menjadi
nematoda entomopatogen. Nah, kemudian bakteri simbiotik atau bakteri pencernaan yang menjadi asosiasi dari nematoda entomopatogen itu akan dilepas di dalam hemolim serangga, jadi bagian cairan darah tadi ya. Nah, begitu sudah berada di hemolim, maka biasanya si bakteri ini akan mengeluarkan endotoksin ataupun eksotoksin. Nah, jadi sebenarnya yang membunuh serangga hama bukan nematodanya secara langsung, melainkan bakteri pencernaan yang dimiliki oleh si serangga. Bakteri pencernaan yang dimiliki oleh si nematoda entomopatogen. Serangga hamanya itu justru mati karena bakteri pencernaan, bukan karena nematodanya. Nah, kira-kira seperti ini mekanismenya ya. Jadi mutualisme antara nematoda dengan bakteri pencernaan kemudian akan membantu kemampuan si nematoda sebagai patogen atau entomopatogen bagi serangga. Nah, kematian sebagian besar serangga ya akibat infeksi nematoda ini karena adanya mekanisme septikemia atau perbanyakan bakteri yang disertai dengan produksi toksin. Nah, jadi ketika si nematoda ini sudah berhasil menginfeksi serangga atau masuk ke dalam tubuh serangga ya, dan kemudian melepas bakteri pencernaannya di dalam hemolim serangga atau darah serangga, maka pada saat itu bakteri itu akan memperbanyak diri, terus-terusan menggunakan nutrisi yang ada di tubuh serangga. Sampai kemudian selama dia melakukan perbanyakan itu, ternyata berbarengan dengan produksi toksin. Jadi itulah yang kemudian menyebabkan kematian pada serangga hama. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya. Jadi dia kemudian akan menghasilkan pada saat infektif juvenile atau fase infektif juvenile, dia akan memparasit serangga hama, kemudian melepas bakteri ke hemolim serangga, dan kemudian si bakteri inilah yang akan membunuh serangga hama sampai akhirnya jadi seperti ini ya. Nah, aplikasi nematoda ini ya relatif aman bagi mamalia. Jadi dia tidak akan bersifat patogen bagi selain serangga. Nah, ini sangat disarankan kalau kita mau memanfaatkan ini sebagai salah satu strategi pengendalian hayati ya, karena aman bagi yang non target. Nah, kemampuan nematoda entomopatogen ini untuk bisa membunuh serangga itu relatif cepat. Jadi hanya dalam kurun waktu 24-48 jam saja. Nah, berikutnya adalah kelompok virus entomopatogen, dan yang paling banyak dilaporkan kemampuannya sebagai entomopatogen adalah bakulovirus. Nah, kira-kira seperti ini mekanismenya ya. Jadi ada virus yang memang mampu menginfeksi serangga sehingga menyebabkan kematian pada si serangga tersebut. Nah, virus yang biasanya bersifat entomopatogen adalah virus DNA untai ganda. Jadi virus itu banyak macam-macam klasifikasinya, ada DNA untai ganda, ada DNA untai tunggal, ada RNA dan lain-lain. Nah, tapi biasanya yang seperti bakulovirus ini adalah virus DNA untai ganda. Nah, virus ini diketahui mampu menginfeksi berbagai spesies serangga hama, mulai dari Arthropoda, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera, dan Coleoptera. Nah, kemampuan entomopatogen dari bakulovirus dihasilkan dari dua mekanisme infeksi. Ya, jadi dia menginfeksi serangga dua kali. Nah, tapi tidak secara terpisah. Jadi lanjutan ya. Jadi melanjutkan. Nah, jadi dua mekanisme infeksinya dimulai dengan pertama ada infeksi primer namanya. Infeksi primer biasanya dilakukan dengan memanfaatkan polyhedra ya. Jadi polyhedra itu adalah yang ini ya. Nah, jadi ketika serangga hama memakan tanaman yang di sana sudah diberi aplikasi bakulovirus, maka si
serangga ini pada dasarnya sudah memakan polyhedra. Nah, polyhedra ini kemudian akan melepaskan yang namanya ODV atau occlusion derived virus ya. Jadi ODV ini akan rilis di pencernaan serangga hama. Nah, apa yang dilakukan setelah ODV ini rilis, maka kemudian akan terjadi proses infeksi primer ya di dalam sel dari serangga hama tersebut. Nah, kira-kira akan seperti ini. Nah, kemudian setelah ini berhasil terjadi, maka akan berlangsung selanjutnya adalah infeksi sekunder. Nah, infeksi sekunder ini akan manfaatkan yang namanya budded virus. Nah, yang ini adalah budded virus yang kemudian akan dilepas ke sel serangga dan akan memicu yang namanya akumulasi di dalam tubuh serangga dan kemudian menyebabkan serangga menjadi mati. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan baculovirus, kita harus memastikan bahwa kedua mekanisme ini berjalan dengan baik, ya, sehingga nanti kematian serangga adalah karena adanya akumulasi dari kedua mekanisme infeksi ini. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pemanfaatan mikrobia entomopatogen dalam mengendalikan hama tanaman. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan video learning kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.